satu keadaan yang kita nggak bisa kalah. Mungkin kita menjadi orang yang gagal. Berapa kali saya merasa begitu? Teman-teman saya udah banyak jadi banget. Istilahnya ya, udah banyak yang tetap stabil dalam melayani Tuhan dan lain sebagainya begitu. Ya. Menurut kacamata manusia mungkin kita nggak ada. Kita nggak bisa tolak itu. Kadang saya suka lucu juga kalau ada yang bilang tolak resesi, tolak kasar. No. Kita nggak boleh alergi, sekalipun kita ada dalam hidup kita. Tapi justru kita harus menjadi yang terbaik. Karena lewat itulah Tuhan dapat memulihkan keadaan kita. Tuhan dapat memulihkan keadaan Anda dan saya. Ya, keadaan satu kondisi. Kegagalan itu satu kondisi atau keadaan. Tapi menyerah itu satu keputusan. Kegagalan satu kondisi, beda ya. Kegagalan satu kondisi, menyerah satu keputusan. Begitu juga dengan apa yang disebut dengan pemulihan. Pemulihan itu adalah hasil dari bangkit kembali yang disebut dengan bounce back, bangkit kembali. Ya, jadi ada apa? Inisiatif dari kita juga. Itu kita mau bangun. Orang yang tidak pernah mau bangun kembali, orang yang cuma rasa cukup, ya udah kok begini aja. Ke gereja setiap minggu, ya udah kok begini aja. Melanjutkan kok begini aja, udah begini. Kalau Ibu Deborah bilang terkalahkan ke gereja, tapi apa? Jangan harap pemulihan akan terjadi dalam kehidupan. Karena pemulihan itu adalah akibat atau sebab dari bangkit. Ada 3 poin yang akan saya sampaikan pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ada 3 poin yang perlu kita perhatikan agar kita menjadi pribadi yang kuat. Pribadi yang kuat di dalam kelemahan kita. Dalam kondisi yang tidak mengenakan sekalipun, atau yang disebut dalam titik nol, ketidakberdayaan dalam kehidupan kita. Hal yang pertama yang akan kita lihat. Mari sama-sama kita buka dalam Filipi 3. Tolong baca. Filipi 3 mulai ayat 10. Saya minta salah seorang kita untuk bantu saya baca pelan-pelan. Filipi 3 ayat 10, demikian bunyi firman Tuhan. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Lanjut Pak, ayat 13-14. 13-14, demikian bunyi firman Tuhan. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menganggapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku. 14, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Nah, Pak, saya minta tolong ayat 20-21. 20-21, demikian bunyi firman Tuhan. Karena kewargaan kita adalah di dalam sorga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Ayat 21, yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat memaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Amin. Jadi hal yang pertama yang kita pelajari adalah kan saya bilang kenapa Paulus bisa kuat, kenapa Paulus bisa tetap, kenapa Paulus bisa menjadi pribadi yang konsisten di dalam Tuhan. Poin pertama dari Filipi 3 mulai ayat 10 tadi adalah mempunyai tujuan yang jelas, yaitu serupa dengan Yesus untuk masuk dalam kemenangan. Saya ulangi, poin yang pertama adalah mempunyai tujuan yang jelas, yaitu serupa dengan Yesus dan masuk dalam kemenangan. Tidak mungkin kita bisa menjadi orang yang mengasihi Tuhan secara utuh kalau kita tidak merindukan kekekalan. Itu. Kalau kita tidak tahu tujuan kita nggak mungkin jadi orang yang bisa mengasihi Tuhan secara utuh di dalam kehidupan kita. Paulus memiliki tujuan hidup yang jelas di dalam kehidupannya, yaitu kekekalan. Yang pertama menjadi serupa dulu dengan Kristus, ya, ayat 10 tadi. Yang kedua kita mengenal Dia dan kuasa kebangkitan. Paulus mau jadi serupa dulu dengan Kristus. Paulus dia menjadi seorang yang fokus, yang bukan pribadi yang cengeng, yang gampang menyerah, yang gampang
hari pergumulan doa kita belum dijawab, ngapain aku bantuin? Gitu-gitu aja kok. Kan? Iblis ini kali membawa kita pada tiga kondisi. Diri kita, keadaan kita, orang lain. Tapi Tuhan cukup bawa kita dalam satu kondisi, yaitu kasih-Nya yang sempurna di kayu salib yang bawa kita kepada keberkatan. Amin. Itu Tuhan. Good newsnya kita punya Tuhan Yesus yang luar biasa. Hatinya luar biasa. Berapa banyak kita menyakiti hati, tapi pengampunannya selalu tersedia. Suami saya selalu bilang, kita tuh ada di bawah air terjun pengampunan Tuhan. Ya. Kalau kita nggak ada di bawah air terjun pengampunan Tuhan, kita nggak ada di sini. Kita mungkin udah mati. Ya. Perjanjian lama kan berbuat dosa dikit langsung mati ya di sini. Hukumannya. Jadi yang pertama kita harus memiliki visi, tujuan yang jelas. Tujuan yang jelas apa? Saya kebaktian setiap minggu, saya melayani Tuhan, saya berdoa serupa dengan Kristus, masuk dalam kekekalan. Pendeta Erastus dari dulu zaman saya sekolah di Petamburan sampai hari ini dia konsisten. Ya, bukan mau mati-mati aja kata dia. Tapi memang kalau kita nggak merindukan bahwa Filipi 3 tadi ayat 19-20 kan bilang, coba 19-20. Kita perhatikan di sini. Filipi 3 ayat 21, sorry. Karena kewarganegaraan kita, kewargaan kita adalah di dalam sorga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus sebagai juru selamat yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu. Kewarganegaraan kita di sini apa? Di surga, Bapak Ibu. Di surga. Di sini apa? Di surga. Kita sementara doa. Betul, pintar ya. Sementara doa. Saya dan saudara adalah pendatang, orang asing. Kewarganegaraan kita bukan di sini. Kalau pikiran kita cuma untuk menimbun harta di dunia, kalau cita-cita kita nggak boleh, ya. Jadi kaya boleh nggak? Boleh. Ingin kaya Harus. boleh. Ingin kaya itu bisa jatuh dalam berbagai-bagai percobaan. Ingin kaya menghalangi segala cara. Tapi kalau orang kaya boleh nggak? Boleh. Cuma permasalahannya harus punya visi yang jelas. Ngapain? Ya, kita capek-capek doa, sorry ya. Kita udah capek-capek doa, kita udah mungkin balik di dunia ini. Ujung-ujungnya bilang, kita udah dapat tiket, betul. Saya percaya Tuhan masih mengasihi, Tuhan mengasihi kita sewaktu kita masih berdosa, betul. Tapi tujuan hidup kita harus jelas. Seperti Paulus, tujuan hidup Paulus jelas. Tujuan hidup dia apa? Aku berlari-lari kepada tujuan. Ya kan dikatakan, aku melupakan apa yang ada di belakang kita. Orang yang selalu ingat terus sama masa lalunya, ya terus ingat terus sama masa lalunya, dia nggak akan bisa fokus betul. Ya. Karena anugerah itu tidak membangun masa lalu. Anugerah tahu kan? Anugerah itu keselamatan. Keselamatan di dalam siapa? Yesus. Di dalam Yesus. Berbicara mengenai anugerah, berbicara tentang pemulihan. Pemulihan itu di dalam anugerah Tuhan itu, anugerah tidak membangun masa lalu kita, tapi anugerah menyelamatkan masa depan kita. Amin. Ada harapan di dalam Tuhan. Surga kekal tujuan hidup kita, Bapak Ibu. Jadi penderitaan apapun yang kita alami sekarang, kita tidak sebanding. Sekelas Rasul Paulus dia aja lewati titik terendah. Kita cuma diomongin orang. Kita cuma mengalami penderitaan yang Roma katakan seluruh dunia ini mengalami penderitaan yang sama loh. Saudara seiman kita menderita yang sama loh. Kalau kita miskin, banyak juga orang miskin. Saya sama saudara di Bekasi pernah dicopot listrik. Bayangin aja, kita punya toko gorden Bapak Ibu. Maaf ya, bukan kita ngomong apa. Saya bekas punya toko gorden, ini tetangga saya pada hutang gorden sama saya. Begitu kita susah, nggak ada yang bisa tolongin loh. Dicabut sama PLN, itu satu boboknya. Si Noel masih kecil anak saya. Ya, itu kita tidur sampai kipas-kipas. Ini muka rasanya udah kayak digamparin apa tetangga saya itu, gue nggak tahu deh. Tapi saya nggak mau pusing, ya. Saya belajar untuk nggak mau pusing, nggak mau fokus. Karena semakin begitu loh, sakit nggak? Sakit, nggak mudah. Yang dialami Rasul Paulus juga nggak mudah. Rasul Paulus ini
dia harus salah satu hamba Tuhan yang luar biasa ya. Saya mempolitiskan hamba Tuhan bukan. Rasul Paulus juga punya banyak kekurangan. Tapi dia salah satu yang tokoh yang saya suka di Alkitab. Karena dia nggak cengeng dalam baik. Dia bisa menderita dalam pengobatan. Kita bisa haleluya puji Tuhan, jualan gua laku. Haleluya puji Tuhan, suami baik-baik aja, anak baik-baik aja. Tapi ketika dalam penderitaan, ya, kita mulai tinggal Tuhan kan? Kita mulai mempertanyakan keadilan Tuhan kan dalam kehidupan kita. Ya. Jadi poin yang pertama yaitu punya tujuan yang jelas, kekekalan, serupa dengan Kristus dan masuk dalam kekekalan. Poin yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, kita akan belajar dari satu tokoh yang bernama Daud. Waktu Daud ada di Siklag, dia dikalahkan oleh Amalek, kan? Waktu itu dia dikalahkan oleh bangsa. Waktu Daud ada di Siklag, dia dikalahkan oleh bangsa. Bukan cuma itu, dia akan dijadikan tumbal oleh para pengikut yang militan. Bayangin, ya. Saya nggak kebayang deh, kalau saya punya anggota, ya saya sih belum punya anggota kan. Cuma maksud orang yang saya coba bina di Menara 2 saya, tapi kalau dia orang yang mengkhianati saya juga pasti akan hancur. Dengan pressure yang begitu berat, atau pressure ya, tekanan yang luar biasa yang dialami oleh Daud. Waktu Daud ada di Siklag, Daud tidak pakai waktunya untuk justifikasi. Tahu justifikasi? Menghakimi. Dia nggak buang waktunya untuk justifikasi. Tapi Daud berbalik, dia terus langsung mengandalkan Tuhan. Dia ajak para pengikutnya untuk maju kejar musuhnya. Ini respon yang luar biasa yang kita belajar. Apa? Mengandalkan Tuhan, dan bonus back itu bangkit kembali. Poin yang kedua itu mengandalkan Tuhan dan bangkit kembali. Berapa banyak Bapak Ibu Saudara waktu yang kita buang untuk kita beralasan dan mengasihani diri kita ketika kita ada dalam masa ketakutan. Aduh, kalau gue begini ya, orang lain perasaan hidupnya enak-enak aja ya. Kalau jauh bilang kan sawang sinawang ya, Bapak Ibu. Benar nggak? Kita nyawang orang enak, belum tentu loh. Dalamnya rumah tangga orang kita nggak tahu. Dalamnya keluarga tetangga kita nggak tahu juga. Tapi seringkali kita memakai ukuran manusia. Daud bisa sekuat ini enggak dalam satu malam. Daud ini seorang penyembah. Daud ini seorang hatinya yang begitu lembut. Walaupun dia banyak kekurangan, banyak apa kekurangan Daud? Banyak. Tapi pagi hari ini yang saya mau katakan, kita belajar dari sikap dia yang dia ambil, yaitu dia langsung cepat-cepat balik, dia nggak buang waktu. Berapa banyak kita ya, kadang-kadang kita mengasihani diri kan, termasuk saya sering kan. Oh gue begini amat ya. Tapi itu apa ya? Itu nggak datengin apa-apa. Itu nggak pernah datengin apa-apa dalam kehidupan kita. Yang mendatangkan apa-apa itu, yang mendatangkan mujizat, yang mendatangkan pemulihan itu, ketika kita berbalik, kita mengandalkan Tuhan, baru Tuhan bisa bekerja. Roma 8 ayat 28 katakan, Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Kata-kata turut, ada interaksi dua, bukan cuma dari pihak Tuhan. Tuhan mau nggak kita pulih? Lebih mau dari Anda pulih. Tuhan menginginkan pemulihan-Mu. Tuhan menginginkan kita diberkati lebih daripada kita ingin diberkati. Amen. Lebih daripada kita ingin dipulihkan. Amin. Tapi harus ada kerjasama. Bekerja. Kita harus kerjasama. Kita harus buka hati kita. Kalau kita tetap keraskan hati kita, kita udah tahu masuk sini, keluar sini. Udah tahu. Nggak bisa. Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi. Jadi milikilah respon yang benar ya, karena Allah itu Dia senantiasa bekerja lewat free will kita. Dia nggak bisa kerja lebih melebihi free will kita. Kita bukan robot Bapak Ibu Saudara. Biarin aja, ya, biarin aja. Tunggu Tuhan jangan gue dulu, baru gue bisa ya bertobat, baru gue bisa ya ke gereja, baru gue bisa begini, baru gue mau melayani Tuhan. Hello, Tuhan nggak butuh kita loh. Kita yang butuh Tuhan. Tuhan butuh kita. Tanpa kita pun Tuhan bisa suruh batu-batu memuji Tuhan. Tuhan bisa suruh bunga-bunga di padang memuji.
Tapi kita yang butuh Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Mari kita membuka hati kita. Kita mau bekerja sama dengan Roh Kudus. Kita mau bangkit, kita mau mengandalkan Tuhan. Apapun Amen. situasi kita nggak tahu. Ya. Kita rasa kita paling menderita. Kita sering mengcompare, membandingkan penderitaan kita dengan penderitaan orang lain. Nggak bisa juga. Karena pertumbuhan rohani seseorang berbeda-beda. Semua tidak di luar kekuatan. Selama kita ada di dalam. Jadi poin yang pertama tadi apa? Menjadi serupa dengan Kristus, itu masuk dalam kekuatan. Yang kedua, mengandalkan Tuhan dan kita bangkit kembali. Poin yang ketiga, Bapak Ibu Saudara yang hidup. Bagaimana kita bisa kuat dalam titik terendah dalam kehidupan kita? Kita belajar lagi dari Daud lagi, yaitu ketika dia di Mazmur 34 dia pura-pura gila, dia kabur ya, dia melarikan diri. Dia melarikan diri bukan karena dia berbuat kesalahan, justru karena dia berbuat kebenaran. Kalau waktu itu dia memilih untuk habisin Saul, mungkin masalahnya selesai. Tapi Daud nggak pilih itu. Daud pilih yang disebut dengan integritas. Katakan bersama-sama, integritas. Integritas. Kita sering dengar integritas apa ya? Integritas apa dulu juga saya nggak ngerti integritas apa ya? Saya cari. Integritas itu kita hidup menurut standar kebenaran tertentu. Standar kebenaran kita apa, Bapak Ibu? Firman Tuhan. Integritas itu kata gampangnya gini, berbuatlah seperti apa yang lu ngomong, lu bilang, kamu bilang, berbuatlah seperti itu. Apa yang kita tahu, apa yang kita dengar, apa yang sering kita omongin, yang sesuai dengan firman Tuhan ya, bukan ngomong yang tidak baik ya. Kita harus berbuat seperti itu. Daud memilih integritas. Dia tidak ambil jalan pintas. Kalau dia ambil jalan pintas, dia habisin Saul. Mungkin masalahnya selesai. Secara kacamata dunia itu Saul pantas loh untuk dihabisin. Sorry, Saul dapat terlalu. Tapi dia nggak pilih itu. Tapi Daud pilih integritas. Berapa banyak dari kita ya kita sering mempertanyakan kepada Tuhan tentang keadilan, tentang kenapa dunia tidak adil sama saya, benar nggak? Seringan kita bilang, Tuhan kenapa ya? Pak Haji begitu diberkati, ya kan? Orang-orang yang nggak kenal Tuhan, dia ngalamin hidup diberkati loh. Saya begini-gini aja ya, bahkan ikut Tuhan ada yang bilang makin dihajar, bukan dihajar, dididik seperti bapak didik anaknya. Kita anak-anak Tuhan yang dididik untuk tidak menjadi anak-anak yang gampangan. Nggak mungkin saya bisa didik anaknya Pak Joshua, si Widya, biar dia sekelas sama Noel. Anaknya Pak Widya, Pak Joshua ini satu kelas sama anak saya. Soal ketemu di sekolah. Ya nggak mungkin dong, saya didik dia, Pak Joshua tersinggung dong. Kan bapaknya Pak Joshua. Kita ini anak siapa? Kita ini anak apa di surga? Pewarga negara kita, pewarga negara surga. Kalau bapak sedang didik kita, biarkan hatimu untuk dididik Tuhan. Lembutkan hatimu untuk kau dididik Tuhan. Dunia nggak pernah adil, Bapak Ibu Saudara. Dunia nggak pernah adil sama kita. Jangankan dunia, orang baik dia dibilang dia anak Tuhan, ini nggak pernah bisa adil. Tapi Tuhan selalu baik dan adil. Tuhan selalu baik. Suami istri kita, anak kita nggak pernah adil. Kita sering mempertanyakan keadilan Tuhan. Kita sering begitu banyak alasan kita di hadapan Tuhan. Itulah yang menjadi benteng-benteng di mana tidak akan pernah terjadi terobosan atau breakthrough dalam kehidupanmu dan kehidupanmu. Karena apa? Karena terlalu banyak alasan. Ya. Disuruh bangkit kembali, kita malah buang waktu, kita hakimin orang. Oh, gara-gara dia nih gua bangkit. Aduh, capek ya. Yang lebih parahnya lagi, mencari-cari kesalahan, mencari-cari kambing hitam. Itu sering begitu ya. Saya juga sering begitu dari tempat. Tapi sekali lagi, berbicara tentang integritas, poin yang ketiga ini.
Itu pun gak didapat satu malam. Nggak kita dapat satu malam, seketika instan kita memuji menyembah Tuhan, ya. Suami saya pernah bilang kan waktu dia konversi, dia bilang apa? Doing itu bisa berubah, tapi being, tahu being itu karakter kita loh. Dari lahir itu loh, orang Jawa bilang watak. Itu susah, emang perlu proses. Waktu diproses itu sakit gak? Sakit. Iya. Tapi ingat, waktu diproses kita harus ingat sementara. Jadi jangan terlalu kita melankolis lah ya dalam menjalani hidup ini ya. Santai aja. Kalau kita menderita, kita harus ingat semua saudara-saudara saya di dunia juga mengalami penderitaan ini loh. Bahkan setelah Rasul Paulus dan Daud pun dia harus bergumul di titik terendah dalam kehidupannya. Emang mereka enggak? Apa kita sudah lebih hebat dari Rasul Paulus? Apa kita sudah lebih hebat dari Daud? Belum. Ngomong juga belum apa. Nggak usah ngomong serupa sama Yesus dulu ya, kasih kejauhan. Ini sama para tokoh-tokoh dulu. Ya, para nabi dan orang-orang yang diulang itu kita belum ada seujung-ujungnya ya. Tapi kita banyak gak hal-hal yang kita lakukan? Banyak gak waktu kita yang kita buang selama ini? Banyak. Kadang-kadang mau ibadah ya. Sorry, bukannya saya nggak setuju kita mementingkan pekerjaan kita atau dan lain sebagainya. Boleh, semua boleh. Yang minggu lalu Pak Joshua ngomong. Tapi firman Tuhan bilang begini. Berkat Tuhan yang menjadikan susah payah tidak mendamainya. Kerja bagus, memang harus kerja. Salah satu pastor kami di Jakarta dulu sebelum kami beribadah di tempat ini, dia selalu bilang gini, kalau kerja boleh nggak? Pastor ada ya? Saya bilang, berarti nggak boleh kerja dong pastor. Ya boleh lah, kita kerja ya, kita mau dagang, ini tangan kita kan begini ya. Tapi mata kita tuh jangan kelihatan tangan kita terus loh. Mata kita tetap lihat ke atas. Tuhan ini yang kasih berkat kita. Nanti dia yang akan kasih kita hikmah untuk apa yang kita lakukan dalam pekerjaan kita. Dia yang bikin kita berhasil, bukan diri kita, bukan kepandaian kita. Semakin Kristus berkurang-kurang dalam kehidupanmu dan kehidupanmu, semakin kita semakin berkurang-kurang, maka Kristus akan semakin bertambah-tambah dalam kehidupan. Kalau apa-apa gampang, kalau ngomong banyak akunya, berarti ya akunya dia seperti kekuatan. Tapi kalau dia ngomong semua banyak Tuhannya, walaupun dibilang apa, dibilang lo rohani lo, dibilang begini begitu, nggak apa-apa. Semua itu only by grace. Kita sering dengar ya di Facebook, pernah baca kan, only by grace. Apa artinya? Semua karena anugerah, semua karena kemurahan Tuhan. Anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Berbicara tentang apa Bapak Ibu? Pemulihan. Berbicara mengenai anugerah itu nggak mungkin lepas dari pemulihan. Tuhan mau nggak kita dipulihkan? Tuhan mau nggak kita diberkati? Tapi sering nggak kita punya pikiran jahat? Kita punya perasaan jahat. Wah, kenapa sih kok begini-gini aja? Kenapa sih gue selalu mentok sana sini gini-gini? Selalu kita lihat ke diri kita terus. Seperti tadi saya bilang, iblis itu selalu bawa kita sama 3 kondisi, ingat ya, 3 kondisi. Self fokus diri kita, condition fokus keadaan kita, yang ketiga other fokus orang lain. Dia terus orang lain terus. Nah, waktu mata kita terus lihat kesalahan orang lain, mata kita terus lihat ke keadaan, gue terus kayak begini ya, dagangan kalau laku ya begini ya, gue makin senang dia, terus komporin terus. Tapi Tuhan cukup bawa kita pada satu kondisi loh. Kasih ya, dia tahu. Aku udah mati buat kamu. Semua udah selesai. Tetelestai. Semua udah selesai. Gula. Ibraninya bilang udah selesai. Waktu Tuhan itu disebut dengan Kurios. Sering dengar kan? Tunggu waktunya Tuhan. Kairos. Tunggu Kairosnya Tuhan. Tuhan bilang udah selesai.
Tuhan itu sudah selesai. Tapi kita manusia yang masih hidup ini, kita hidup dalam satu masa yang disebut dengan kronos. Kronos itu waktu yang kita jalani sekarang. Ya, Tuhan bilang udah selesai Tuhan, tapi pergumulan saya masih nggak punya duit. Besok harus bayar tunjangan sekolahan, ya, cicilan motor. Suami istri masih sakit, anak masih sakit. Apa yang menjadi beban? Tapi Tuhan sudah bilang udah selesai. Bisakah kita melihat seperti Tuhan melihat? Bisakah iman kita melihat seperti Tuhan melihat? Jangan pernah percaya dengan apa yang kita lihat secara mata jasmani kita, Bapak. Mata jasmani kita bisa sama, tapi mata imanmu di dalam Tuhan itu tidak sama. Mata iman yang Tuhan kasih di dalam kita, dalam pengenalan kita kepada Kristus. Kalau kita pegang janji Tuhan, Tuhan sekali-kali tidak akan menjauh. Amin. 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 Orang beriman, bagus saya lihat di Facebook. Orang beriman itu tidak mengandalkan kepercayaan dia dengan apa yang dia lihat. Tapi orang yang beriman, dia mengandalkan kepercayaan dia kepada janji Tuhan. Janji Tuhan buat kita apa? Diberkati, masa depan penuh harapan. Ayo itu. Barang siapa sering mengembangkannya, dia akan memakan buahnya. Kalau mulut kita bilang, gua siap terus, siap. Sepi, ya sepi. Sering kan kita gitu. Betapa sering kita untuk terangsang dengan perbuatan dan termasuk saya. Kita mau begini, satu-satu sih. Kita belajar. Tapi saya mau katakan begini, tetaplah baik, sekalipun orang lain tidak baik. Amin. Tetaplah benar, sekalipun kita tinggal hidup di tengah dunia yang semakin tidak benar. Dan tetaplah setia, sekalipun begitu banyak pengkhianatan di sekitar kita. Dan hiduplah dengan integritas, hiduplah dengan standar kebenaran firman Tuhan yang benar. Sekalipun kau dipaksa. Sering kan kita dipaksa curang? Sering nggak? Sering. Apalagi kan? Iya. Kadang-kadang kita mau keuntungan segede-gedenya, kita mau keluarin modal sekecil-kecilnya. Ya itu saya dulu begitu saya dulu, begitu model ya. Saya kan jualan konten, ya. Kadang saya suka malu juga, suka malu juga ya. Tuhan mau jahat banget ya dulu ya. Jualan konten gitu, kalau nggak ambil keuntungan tuh ya kan konten itu black market ya. Itu luar biasa. Tapi ketika memang harus diizinkan, ya, ibaratnya saya harus mengalami, bukan dari Tuhan sih saya percaya, itu semua karena keputusan kita yang salah juga. Itu saya banyak merenung gitu ya. Jadi orang tuh nggak boleh sama. Suami saya bilang seringkali yang menghancurkan bisnis itu diri spirit, roh ketamakan. Saya ngomong ini karena saya pedagang, Bapak Ibu. Saya bukan karyawan kantor. Saya pedagang online juga sama. Saya jualan di Karawaci sama. Tapi ketika kita ada satu roh ketamakan, kapan tahun tetap nggak bakal bisa jalan, nggak bakal bisa. Karena kenapa? Karena Tuhan bilang cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Kita nggak bisa juga dalam hidup ini menjadi orang-orang yang mudah menyerah, ya. Yang mudah menyerah, mudah putus asa. Itu adalah mental chicken, ayam. Mentalitas Raja Wali selalu berbeda dengan mentalitas ayam. Ayam itu paling mentok terbang di genteng. Raja Wali itu latihannya, eagle itu latihannya luar biasa. Waktu bayarnya dibawa sama tingginya tinggi, habis itu dilepas dalam ketinggian yang gak main-main. Jadi dia punya kepak sayap itu luar biasa. Raja Wali selalu terbang di atas badai. Raja Wali gak pernah terbang di dalam badai, gak pernah terbang apalagi di bawah badai, gak pernah. Dia selalu terbang di atas badai. Anak Raja Wali itu selalu ada di bawah kepak induknya. Ketika dia kuat baru dilepas. Induk kita siapa orang?
Bapa Yesus Kristus. Kita punya hidup yang luar biasa, tapi kenapa kita seringkali takut? Kenapa kita seringkali berkaca kepada kata-kata orang, kepada apa yang orang bilang? Gak bakal bisa ya, lu ya udah segini-gini aja, gak bakal bisa lu sukses. Kenapa kita percaya? Kita punya Bapa yang luar biasa. Kita punya Bapa yang begitu baik. Bapa yang merelakan anak dia yang tunggal. Good news pagi hari yang saya mau katakan. Yesus mati buat kita sebagai juru selamat, sebagai juru selamat dunia, bukan sebagai juru selamat duniawi. Ngerti ya? Beda ya. Kalau dia cuma sebatas juru selamat duniawi, dia rugi. Duniawi itu cuma semata-mata buat materi, ya. Karena anugerah itu berbicara tentang kemuliaan, bukan berbicara tentang ganti rugi. Kita selalu ngomong gini, terima kasih Tuhan Yesus buat anugerah kesehatan, buat anugerah berkat yang nggak salah betul. Tapi kalau di pikiran kita, di otak kita ini, cuma kita mikir anugerah Tuhan itu cuma sebatas itu, ya rugi. Berarti kamu menyamakan anugerah Tuhan dengan ganti rugi. Kalau ganti rugi kita banyak ruginya. Anugerah itu lebih dari ganti rugi. Dia prepare, jackpot. Dia kemurahan yang tidak layak Anda dan saya terima. Pribadinya itu tidak layak Anda dan saya terima. Jadi kalau orang masih hitung-hitung soal melayani Tuhan, kalau gue melayani Tuhan tunggu gua tua dulu, gue mau happy dulu atau tua. Ada kan yang kayak begitu? Entahlah, pergi gereja, ngapain sih gereja bosen? Gitu-gitu lagi. Itu berbicara tentang sikap hati kita di hadapan Tuhan. Integritas kita di hadapan Tuhan. Melayani Tuhan itu merupakan satu kehormatan. You harus tanami dalam pikiran. Amin. Melayani Tuhan itu harus suatu kehormatan. Apapun pelayanan Tuhan yang Tuhan percayakan kepada kita, hormat itu selagi masih bisa. Selagi masih bisa. Balik lagi, tadi saya bilang, nggak mungkin ya ngomong kosong, bullshit ya kalau dibilang. Kalau orang bilang, oh iya aku mengasihi Tuhan, kalau dia tidak merindukan dia bersatu dengan kebanggaan dengan Yesus. Kapan saya ambil snack di salah satu langganan saya, suami saya di Cibodas, dia orang Seberang, orang Muslim. Saya kaget ya, saya cuma baca begini yang saya ingat gini. Taruhlah akhirat di hatimu padanya, ya, kematian di pelupuk matamu. Dia yang tanpa juru selamat aja dia ngerti, Bapak Ibu Saudara, dia ngerti yang begitu ngerti. Kita kok nggak ngerti ya? Yang udah ada Yesus di dalam kita nggak ngerti loh. Kalau ditanya tujuan hidup apa? Ya begini-begini aja. Bener nggak? Ya gue ke gereja, percaya Yesus, percaya. Tapi ada masalah, mana ya doa nggak dijawab, gini-gini bosen lah ke gereja, begitu nggak? Nggak pernah tuh ngomong, oh iya, saya mau bertumbuh di dalam Tuhan, saya mau berakar di dalam Tuhan. Ya mungkin karena juga faktor pengajaran yang kurang mengakar dia juga bisa jadi. Tapi seringkali orang yang udah karatan di gereja pun, saya tanya nggak ngerti. Kamu melayani Tuhan ngapain? Supaya diberkati. Supaya dilihat di depan. Supaya apa lagi Bu? Sembuh dari sakit. Supaya apa lagi? Supaya begini. Nggak salah, betul. Tapi jadikanlah itu semua bonus. Katakan bonus. Kalau kita kejar bonusnya, ya cuma dapat bonusnya. Ya, Yesaya 40 kemarin di komunitas saya bahas ayat 31. Orang yang menanti-nantikan Tuhan, dia akan mendapatkan kekuatan yang baru. Dia berjalan tidak menjadi lesu. Dia berlari namun tidak menjadi lelah. Kekuatan yang baru itu bukan menanti-nantikan pertolongan Tuhan loh. Tapi seringkali hamba Tuhan, saya seringkali dengar khotbah dan anak Tuhan itu mengartikan cuma sebatas pertolongan Tuhan loh. Betul pertolongan Tuhan, tapi bonus menanti-nantikan pribadinya dalam doa-doa. Setiap doa saya selalu bilang, Tuhan saya mau Kau hadir dalam setiap doa-doa saya.
tangan Tuhan. Bukan untuk saya, tapi untuk kemuliaan Tuhan. Waktunya udah nggak lama lagi Bapak Ibu. Sudah segala sesuatunya sudah dekat. Jadilah tenang supaya kita dapat berdoa. Berbicara tentang konsistenan dalam meminta Tuhan dalam jam-jam doa kita. Saya juga bahas kemarin di kaum wanita. Itu bukan menjadi satu ritual ya, bukan. Tapi itu kita belajar untuk mendisiplin diri kita. Mulailah dari hal kecil Bapak Ibu Saudara. Nggak usah bilang janji mulut-mulut, gua mau sediain waktu 1 jam buat Tuhan, ya. Entar jam 7 gua berdoa. Saya sering kali juga begitu, ya. Entar jam 7 berdoa. Sinetron saya kayaknya setengah 8, nggak bisa. Berapa kali saya begitu? Lama-lama hati nurani saya tumbuh. Nggak usah janji waktu. Yang saya maksud di sini janjilah, ya. Berjanjilah dengan dirimu, kau memberikan waktumu yang terbaik 15 menit aja juga nggak apa-apa. Kasih waktu yang terbaik buat Tuhan setiap hari. Supaya apa? Supaya hati nurani kita tidak tumbuh. Kita dapat membedakan mana yang baik, mana yang berkenan di hadapan Tuhan. Hati nurani kita seringkali tumpul di hadapan Tuhan karena kita tidak terkoneksi dengan Tuhan. Tunnya nggak benar. Ya, Tuhan di FM, kita di AM. Distorsi. Pernah kan kita buka radio untuk kresek lagi enak-enak dengar lagu, katanya lagu dangdut masuk. Pernah nggak begitu? Pernah. Apa yang membuat kita distorsi dalam kehidupan ini? Masalah kita kan? Karena kita tidak satu tune, tidak segelombang dengan Tuhan. Ketika engkau merendahkan diri